Kita masuk sekarang pelajaran bab 5, yaitu bencana dan turunannya, ya. Bencana dan turunannya ini merupakan atau disebutkan juga senyawa aromatik. Kalau dikatakan aroma berarti harum, ya. Istilah aromatik itu yang dikaitkan dengan suatu golongan dengan struktur dan sifat khas tertentu, ya. Ini pada bab ini akan kita pelajari yang pertama struktur bencana, kemudian cara penulisan strukturnya, kemudian tata nama, itu tata nama strukturnya, kemudian sifat dan kegunaan dan bencana dan turunannya, ya. Kita mulai yang pertama itu mengenai bencana, ya. Kita lihat bagaimana struktur bencana, ya. Bencana katakan tadi merupakan senyawa hidrokarbon dengan rumus molekul C6H6, ya. Ini ada bencana, rumus molekulnya C6H6. Suatu senyawa atau senyawa hidrokarbon yang memiliki jumlah N sama dengan 6 boleh itu dikatakan pada senyawa alkana, itu hidrokarbon. Ingat, hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna. Yang ketiga senyawa itu atau penggolongan senyawa hidrokarbon itu memiliki jumlah N sama dengan 6. Tetapi kalau kita lihat pada senyawa bencana dengan rumus molekul C6H6 tergolong senyawa alkana kah atau alkena, atau yang satu lagi apakah termasuk alkuna? Karena ketiga senyawa itu memiliki harga N sama dengan 6. Itulah pertama strukturnya, ya. Suatu senyawa yang memiliki harga N-nya sama dengan 6 itu CnH14, itu heksana. Lihat di strukturnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya juga 14. Senyawa itu adalah heksana. Kemudian pada senyawa heksana C6H12, lihat itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya juga 12. Kemudian pada heksuna C6H10, C itu 2, 3, 4, 5, 6. Hanya juga 10. Itu senyawa heksuna, ya. Kemudian pada C6H6 heksatriena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi lihat N-nya ada 3, ikatan rangkap duanya. Ini 1, kemudian ini 2 dan 3. Maka disebut namanya heksatriena. Bagaimana sebenarnya struktur senyawa bencana, yaitu C6H6, ya. Lihat bagaimana pendapat ilmunya. Struktur yang mula-mula diusulkan, ya, tidak mengandung ikatan rangkap karena bencana tidak mudah mengalami reaksi adisi seperti pada alkena, ya. Alkena kan mulai mengalami adisi pemutusan ikatan, sementara bencana tidak. Maka disebutkan bencana itu tidak memiliki ikatan rangkap. Kemudian lagi pendapat menurut Auguste Kepler yang mengusulkan bahwa bencana itu yang pertama struktur lingkar 6. Nih, struktur lingkar 6, ya. Setiap atom C mengikat satu atom H, ini struktur lingkar 6. Berarti ujung ke ujung bertemu lah itu lingkar 6, ya. Makanya struktur lingkar 6-nya. Kemudian nomor 2, setiap atom C akan mengikat satu atom H, ya. Kemudian ketiga, mengandung 3 ikatan tunggal dan 3 ikatan rangkap yang berselang-seling. Nih, 3 ikatan tunggal dan 3 ikatan rangkap yang berselang-seling. Seperti bentuknya tadi, boleh kita katakan pada heksatriena kan ikatan tunggal. Baru kan setelah itu ikatan rangkap 2, baru ikatan tunggal, baru rangkap 2 seperti tadi. Heksatriena itu maksudnya ini, mengandung 3 ikatan tunggal dan 3 ikatan rangkap yang berselang-seling. Dan yang terakhir, sudut antara C sebesar 120 derajat Celcius. Ini sudut sebesar 120 derajat Celcius. Ini struktur lingkar 6. Ya, bandingkan kalau siku pada matematik sumbu X dan Y. Ya. Biasanya kan satu sudut itu dikatakan 90 derajat Celcius, ya. Tapi kalau ke bawah sedikit dia menjadi 120 derajat Celcius. Bayangkan sumbu X dan Y, bukan sudutnya, ya. Itu kan satu kota itu 90 derajat Celcius. Semuanya kan 360 derajat, ya. Jadi ini 120 derajat.
sikunya, siku lingkarnya ya. Lihat, struktur benzena dapat digambarkan sebagai berikut. Lihat ini, boleh kita baca dari atas ini. Tadi kan cara C tadi katakan setiap atom karbon mengikat satu atom H, ini dia. Ini C1H. Kemudian ikatan tunggal ini. Setelah ikatan tunggal baru disusun dengan ikatan rangkap dua ini. Ini dia. Berselang-seling satu ikatan rangkap dua. Setelah ikatan rangkap dua, ikatan tunggal. Baru ikatan rangkap dua. Setelah rangkap dua, balik ikatan tunggal. Dan terakhirnya ikatan rangkap dua. Boleh kita gambar molekul seperti ini. Ya, ini. Molekul gambar ke sini. Yang di atas ini kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nih, dapat salah seperti bentuk ini. Ya bentuknya. Kan melingkar dia. Lingkar 6. Jadi yang mana tadi Pak sudutnya dikatakan sebagai 170 Celcius? Lihat ini. Sumbu X dan sumbu Y ini kan sumbunya tidak lurus ini. Ya. Ini kan sekarang 90. Baru tarik bawah ini. Inilah sudutnya antara inilah yang sudah dikatakan 120 derajat Celcius. Yang ini juga 120 derajat Celcius sudutnya. Ini juga 120 derajat Celcius. Lihat pointer Bapak. Yang ini juga 120 derajat Celcius. Ini juga 120 derajat Celcius. Dan ini juga 120 derajat Celcius. Dan perhatian apakah itu 6 sudutnya? Karena segi 6 tadi disebutkan kan? Ya. Kemudian ini dikatakan gambar masalah rumus bangun benzena menurut Fredrik August Kepler. Dan inilah sekarang sampai kita gunakan hanya penyempurnaan yang ada. Ya. Lihat. Benzena adalah senyawa siklik berbentuk cincin. Ini. Lihat cincin jari tangan. Dengan 6 atom karbon yang bergabung membentuk cincin segi 6. Ya, cincin seperti tangan cincin jari. Ini tuh maksudnya bentuk cincin. Ya. Yang bergabung membentuk cincin segi 6. Ya. Ikatan rangkap dalam benzena mengalami resonansi berputar atau berpindah-pindah. Yang terjadi perpindahan elektron dan menghasilkan struktur molekul yang tetap sama seperti bentuk semula atau seperti sebelum perpindahan elektron. Boleh kita katakan karbon nomor 1 nomor 2 ya. Setelah ikatan rangkap 2. Kemudian pindah dia ke nomor 3 dan nomor 4 ikatan rangkapnya. Atau berpindah ikatan rangkapnya 4 ke 5 seperti itu. Maksudnya berpindah ya. Ikatan rangkap merupakan kumpulan elektron dan saat fraksi adisi mendesak ini. Saat fraksi adisi mendesak berusaha memutuskan ikatan adisi, memutuskan ikatan. Mendesak kumpulan elektron, ikatan rangkap itu ingat, kumpulan elektron. Ya, ikatan rangkap duanya, kumpulan elektron. Itu yang mendesak reaksi adisinya, pemutusan sebenarnya. Bukan pemutusan, pemindahan sebenarnya ya. Maka bukan menimbulkan ikatan rangkap melainkan berpindah. Itulah Bapak sebutkan tadi, misalnya dari karbon nomor 1 ke karbon nomor 2 atau dari karbon nomor 2 pindah ke ikatan rangkap duanya ke karbon nomor 3 seperti itu. Itu makanya disebut berresonansi ya. Ini ya strukturnya. Ya. Ini lihat garisnya, ini rangkap duanya. Ini karbon nomor 1 ini. Berarti ini ke karbon nomor 2 ikatan rangkap 2. Ini. Boleh pindah ini nanti ke nomor 3 ini lihat. Nah, beda kan? Ini. Dan ini kan ini dengan ini. Yang ini tadi udah pindah ke sebelah kanan ini. Yang ini lihat udah pindah ke sini. Dan yang ini pindah ke sini lihat. Itu dikatakan berresonansi ya. Kemudian bagaimana struktur benzena? Ini dapat kita gambarkan seperti berikut ini lihat ini. Atau ini cincinnya, inilah dikatakan seperti bentuk cincin melingkar bulat. Kenapa seperti itu Pak? Karena tadi disebutkan ikatan rangkap itu resonansi atau berpindah-pindah, maka kita singkat seperti ini. Ya, lebih indah kamu pandang, maka dibikin di tengahnya bulatan seperti ini. Ingat cincinmu, ya, atau cincin bapak atau mama. Ini, ya, ini tanda berresonansi. Ya.
Kemudian yang kedua, bagaimana ikatan bencana? Jadi kan menyangkut pada ikatan ya. Pada ikatan bencana ada dua disebut namanya ikatan sigma ini sigma dan ikatan phi. Istilah fisika ataupun matematik ini katanya sigma dan phi ya. Ada ikatan sigma dan phi. Ikatan valensi orbital molekul. Ini orbital molekul bentuk ingat kan? SPD ya. Terbentuk dari tumpang tindih orbital atom. Nih. Ada berapa orbital? Orbital S, orbital P, orbital D, itu yang dan terakhir orbital F ya. Kalau kita mungkin SMA yang sering kita dengar hanya orbital S, P dan D ya. Barangkali kita pelajari. Kalau hibridisasi pada kelas 1 ya. Nih. Jadi ikatan valensi orbital molekul terbentuk dari tumpang tindih orbital atom ya. Ingat bertumpang tindih itu. Kalau satu orang bertumpang tindih ya. Kalau misalnya katakanlah pulpen yang kamu pakai itu ada 2 pulpenmu bertumpang tindih, satu di bawah, satu di atas seperti itu. Cuman sentuhannya perlu kita pelajari di sini ya. Elektron dalam atom berada dalam orbital atom yang berbentuk bola itu disebut orbital S. Balon terpilih orbital P. Dan berbentuk baling-baling adalah orbital D. Jadi ingat bentuk orbital bola, balon terpilih, kemudian baling-baling. Mungkin dulu bapak gurunya menyatakan ini baling-baling ini seperti dasi. Ini balon ini seperti balon yang ditarik. Ini bola kaki sepak bola ini bulat ya. Nih. Dalam molekul elektron berada dalam orbital molekul atau disingkat dengan OM, orbital molekul yang terbentuk dari pertumbuhan tindih orbital atom. Apakah orbital S terhadap orbital S atau orbital P terhadap orbital P? Yang satu lagi terhadap orbital D dengan D atau orbital S terhadap orbital P. Seperti itu ya. Maka pertumbuhan tindih orbital atom dapat terjadi. Ini ada dua. Pertama, disebutkan namanya pertumpang tindihan ujung dengan ujung. Ya, tak tahu ujung kan? Bandingkan pulpenmu. Yang menulis itu ujung, yang di atasnya juga ujung. Itu ujung dengan ujung. Pertumbuhan tindihan seperti ini pada ikatan kovalent yang disebut namanya ikatan sigma. Ya, kalau ujung dengan ujung itu namanya ikatan sigma. Kan tadi ada dua, sigma dan phi. Jadi kalau ujung ke ujungnya disebut ikatan sigma. Ya. Contoh antar orbital S. Mana tadi bentuk orbital S, bulat dia. Ya. Contohnya ini bulat bola. Kita tambahkan juga dengan orbital, misalnya orbital S juga ini. Macam mana itu Pak menyatakan ujung ini? Karena bulat. Ya, atas juga berarti ujung, bawah juga ujung. Sebelah kiri juga ujung, sebelah kanan juga ujung. Pandangan kita ya. Itu ujung, atas, bawah juga ujung, kiri ujung dan kanan juga ujung. Sisi depannya ini juga pandang kita ini ujung, semua ujung pinggirannya ujung, ya. Ini orbital S terhadap orbital S ini. Maka orbital S bereaksi dengan orbital S. Ini lihat tumpang tindihnya, lihat pinggir-pinggirnya. Yang ini dia. Nah, tumpang tindih orbital X. Maka ini lihat jadinya orbitalnya sana sebelah kanan. Ini dia. Seperti bola bijal itu, ya, bentuknya. Karena kenapa seperti ini, Pak? Karena elektron orbital S terhadap orbital elektron orbital S saling tarik menarik. Maka bentuknya seperti ini. Jadi kalau pentumpang tindih antar orbital S ujung dengan ujung tadi, itulah disebut ikatan phi atau ikatan phi orbital S. Inilah dia. Ya, lihat pointer Bapak. Yang kedua, orbital S dengan P ini. Ini orbital S dan P. Inilah balon terpilihnya. Ini masih ujung dengan ujung. Kalau jelas ujungnya ini kan, ini ya. Maka berhasil lihat aja gambar ini langsung. Tumpang tindihnya ujung dengan ujung ini. Lihat pertemuannya. Maka
terjadi tarik-narik elektron yang terdapat pada S dengan P. Jadinya bentuknya seperti ini. Ini lihat paling atas ini. Bentuk seperti ini katakan juga ikatan sigma S antara S dan P. Lihat pertemuannya di sini, ya. Kemudian contoh lain, nih. Antar orbital P, ini ujungnya dengan ujung ini. Tumpang tindih, katakan tadi tumpang tindih kalau berjumpa ujung dengan ujung, tumpang tindih. Ya. Lagi katanya, ya. Kemudian kita lihat nomor 2 ini. Pertumpang tindih sisi dengan sisi. Bisa kau bayangkan sisi dengan sisi? Kalau kamu berdiri yang mana sisimu? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Itu sisi. Yang depanmu juga sisi, yang belakangmu juga sisi. Jadi bayangkanlah kawanmu satu meja 2 orang. Kalau bersenggolan kau berarti sisi lah nama itu. Itulah namanya pertumpang tindih sisi, ya. Pertumpang tindih yang seperti ini pada ikatan kovalen disebut ikatan pi, ya. Bagaimana syaratnya pembentuk ikatannya? Kedua orbital yang bertumpang tindih harus sebidang. Saya membandingkan sebidang. Inilah sisi pinggirannya. Belakang ini pinggir sebelah kanan, kiri pun juga dikatakan sebagai sisi, ya. Jadi kalau nih bereaksi menghasilkan inilah bereaksinya. Elektronnya pertemuannya, lihat ini pointernya. Maka terjadi tarik menarik. Inilah hasilnya. Ini jadi terpisah. Inilah tarik menariknya elektronnya antara orbital yang dimiliki oleh orbital P dan orbital P. Inilah disebut ikatan P, ya. Maka setiap atom karbon dalam benzena membentuk 3 ikatan sigma dan 1 ikatan pi. Nih. Kemudian bahwa benzena itu mempunyai 6 karbon. Ini. Orbital sp pangkat 2 dalam sebuah cincin segi 6 datar, nilai sp2 ini. Segi 6 datar, ya. Jadi kalau pada hibridisasi disebut bentuknya sp2, ya. Maka 2 orbital hibrida sp2 untuk membentuk ikatan sesama atom karbon dan 1 orbital sp2 digunakan mengikat atom hidrogen. Ini. Karena disebutkan sana tiap atom karbon memiliki 1 elektron bebas pada orbital P yang tegak lurus bidang segi 6. Ini. Itu termasuk atom bebas yang bisa lepaskan. Kalau karbonnya tidak. Kenapa? Karena sudah tertutup, ya. Jadi hanya bisa lepaskan atom hanya. Maka tumpang tindih ke 6 orbital P mengakibatkan terbentuknya 6 orbital molekul sehingga terbentuk awan elektron, dengan awan elektron yang bebas pada bagian atas dan bawah cincin segi 6 benzena. Inilah keberadaan elektron-elektronnya, lihat ini. Ini segi 6-nya. Ini kan orbital P yang ini. Ini semua orbital P-nya. Nah, ini termasuk orbital S ini. Inilah atom hanya. Karena tadi sebutkan setiap 1 atom C mengikat 1 atom H. Itu pertama. Kemudian setiap ikatan, ya, dikelang ikatan tunggal baru ikatan rangkap 2. Kita gambarkan seperti cincin tadi. Kenapa cincin? Karena beresonansi berpindah-pindah ikatan rangkap 2. Ini dia, ya. Ini kalau kita gambarkan satu ini seperti ini. Ini cincinnya tadi ini bentuknya. Karena terjadi pertumpangan tindihnya, ikatan P dan juga ikatan sigma. Jadi seperti ini bentuknya. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana penamaan atau tata nama pada turunan senyawa benzena, ya. Satu, lihat. Cincin benzena dianggap sebagai induk, sama seperti alkana pada rantai lurus. Jadi benzena itu cincin tadi itulah intinya, atau induknya, sama seperti alkana. Jumlah atom C terbanyak. Kemudian gugus alkil, kita sebutkan R,
seperti halogen, metil, dan nitro yang terikat pada cincin benzena dinamai pada awalan benzena. Ini metil, nitro, baru kita juga sambungkan dengan kata benzena. Contohnya R ini metil, berarti metil benzena. Kemudian nitro benzena, seperti itu maksudnya ya. Nih contoh, ini biar kenapa bisa Pak siklik atau tertutup? Tadi benzena melepaskan satu atom H akan digantikan oleh Br. Ini bagaimana tadi penamaannya? Pada awalan benzena kita bukan pada harga nama R. Mana R-nya? Ini kata misalkan R-nya Br. Ini Br itu apa namanya? Bromo. Ingat kan? Bromo benzena. Kemudian ini metil benzena, itu secara umum ya. Kemudian nitro benzena, itu pertama. Kemudian bagaimana tata nama turunan benzena? Lebih dikenal dengan nama lazim atau nama turunannya ya. Kita lihat contohnya, strukturnya ini ada CH3, itu disebut namanya toluena. Kemudian ada di sini sebelah kanan, lihat struktur OH, ada dikatnya